semuanya, balik lagi bersama Miss Mega. Kita kali ini masuk ke pembelajaran prakarya. Kita masuk ke bab baru yaitu bab 8. Yuk sama-sama kita pelajari di bab 8 apa aja sih materinya. Dan di bab 8 kita mempelajari apa? Bab 8 kita akan mempelajari pengolahan pangan sehat dari sayuran segar. Ya, masih bersama siapa? Miss Mega. Yuk kita sama-sama mempelajari. Sebelum kita masuk ke dalam materi, Miss Mega mau memberitahu kepada kalian tujuan pembelajaran dari bab 8. Nah, tujuan pembelajaran ini yang pertama, setelah kalian mempelajari bab 8 ini, kalian mampu memahami rencana pengolahan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan sayuran menjadi makanan ataupun minuman sehat yang ada di wilayah kalian. Yang kedua, pengolahan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan yang ada di wilayah kalian. Yang ketiga, kalian harus mampu memahami rencana pengolahan, penyajian, dan pengemasan bahan hasil samping dari pengolahan makan dan minuman sayuran menjadi produk pangan yang ada di wilayah setempat menjadi produk pangan. Dan yang terakhir, kalian harus mampu pengolahan, penyajian, dan pengemasan bahan hasil samping dari pengolahan makanan dan minuman sayuran menjadi produk pangan yang ada di wilayah kalian. Sebelumnya, kita akan mempelajari apa? Sayuran ya. Nah, sayuran itu misalnya bayam, kangkung, sawi, lobak, dan masih banyak nih yang lainnya. Sebelum masuk materi, apa yang dimaksud sayuran dan apa saja sih yang termasuk ke dalam sayuran? Pernahkah kamu mengkonsumsi makanan olahan dari sayuran? Apa yang bisa dibuat dari sayuran dan apa manfaat bagi kesehatan manusia? Kita akan mempelajari sayuran. Sebelumnya nih, Miss Mega mau tanya, pernahkah kamu mengkonsumsi makanan olahan dari sayuran? Pernah ya? Coba kamu sebutkan makanan olahan yang disebut dari bahan sayuran. Terus, mengapa sayuran tersebut perlu diolah? Ayo, kalian jawab ya. Sekarang kita masuk ke dalam pengertian dari sayuran. Sayuran ini adalah sumber makanan yang mengandung gizi lengkap dan juga sehat. Bisa juga, sayuran adalah bahan pangan yang sangat diperlukan oleh manusia. Selain itu, sayuran merupakan sumber serta vitamin yang dapat membantu kesehatan. Oleh karena itu, sayuran perlu dikonsumsi oleh manusia. Masalahnya adalah tidak semua orang menyukai sayuran, sehingga timbul inovasi-inovasi untuk mengelola sayuran. Salah satunya adalah sayuran dibuat menjadi makanan dan juga minuman yang menggiurkan. Bagaimana cara pengolahannya? Nanti kita akan pelajari ya. Sekarang kita masuk ke dalam jenis-jenis sayuran. Nah, sebelum masuk ke dalam jenis-jenis sayuran, sayuran ini merupakan daun-daunan, tumbuh-tumbuhan, polong ataupun biji-bijian dan sebagainya yang dapat dimasak. Secara botanani, sayuran adalah bahan makanan yang berasal dari bagian tumbuhan seperti daun, batang, dan juga bunganya. Jadi, ada beberapa sayuran yang bisa kita konsumsi hanya daunnya saja, batangnya, ataupun bunganya. Contohnya saja nih, wortel tergolong sebagai sayuran, sedangkan tomat tergolong sebagai buah jika ditinjau dari pengertian secara botani. Nah, sayuran merupakan sumber makanan yang mengandung gizi lengkap dan juga sehat. Sayuran berwarna hijau merupakan sumber kaya karoten atau protein. Semakin tua warna hijaunya, maka semakin banyak kandungan karotennya.
Kandungan beta-karoten pada sayuran merupakan memperlambat proses penuaan dini, mencegah risiko penyakit kanker, meningkatkan fungsi paru-paru, dan menurunkan komplikasi yang berkaitan dengan diabetes. Untuk sayuran yang berwarna hijau tua, antaranya ada apa saja? Ada kangkung, daun singkong, daun katuk, daun pepaya, genjer, dan juga daun kelor. Di dalam sayuran juga terdapat vitamin yang bekerja sebagai antioksidan. Antioksidan dalam sayuran bekerja dengan cara meningkat lalu menghancurkan radikal bebas dan mampu melindungi tubuh dari reaksi oksidatif dan menghasilkan racun. Sekarang kita masuk ke materi jenis-jenis sayuran. Sebelumnya, apa saja sih jenis sayuran yang kalian ketahui? Ayo, termasuk ke jenis yang manakah? Sayuran seperti sawi, kacang, buncis, ataupun wortel. Tahu tidak? Ternyata nih nak, sayuran itu banyak jenisnya. Berdasarkan morfologisnya, jenis sayuran adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada sayuran daun. Nah, sayuran daun ini merupakan sayuran berupa daun dan umumnya yang dikonsumsi adalah daun sayuran tersebut. Contohnya ada apa saja? Ada bayam, kangkung, dan juga sawi. Nih, gambarnya nih. Kalian pernah lihat kangkung? Ini adalah kangkung. Nah, kenapa disebut sayuran daun? Karena yang dikonsumsi hanya daun-daunnya saja nih. Kalau kalian beli kangkung, yang kalian potong adalah daun-daunnya saja. Kalian pisahkan daun dari batangnya, bisa kalian tumis. Ya. Nah, untuk yang kedua ada bayam. Ini gambar bayam. Bayam pun sama seperti kangkung. Tidak bisa yang dikonsumsi hanya daun-daunnya saja. Nah, ini adalah akar-akarnya nih. Nah, ini adalah batangnya. Ya, bisa dipotong sampai di sini. Terus yang kalian ambil hanya daunnya saja. Yang ketiga itu ada sawi. Ini adalah gambar dari sawi. Pernah lihat ya? Nah, ini adalah daun-daunnya saja. Nah, untuk jenis yang kedua itu ada sayuran batang. Sayuran batang yaitu jenis sayuran yang batangnya dimanfaatkan. Jadi, batangnya dikonsumsi oleh masyarakat. Ada apa saja contohnya? Ada rebung dan asparagi. Nah, kalian melihat? Nah, ini contohnya. Ya. Nah, ini adalah yang disebut dengan sayuran batang. Lanjut ya. Yang ketiga itu ada sayuran akar. Sayuran apa? Sayuran akar. Sayuran akar ini merupakan sayuran yang dikonsumsi berupa akar. Contoh sayurannya ada apa saja sih? Ada wortel. Sayuran akar ini biasanya tidak berbuku atau berbuah. Nih, ada wortel. Contohnya ya. Lanjut ya. Nah, jenis sayuran yang lainnya, yang keempat itu ada jenis sayuran bunga. Nah, sayuran bunga merupakan sayuran yang dikonsumsi berupa bunga dari tanaman tersebut. Contohnya ada apa saja? Ada brokoli dan bunga kol. Nih, brokoli dan bunga kol, ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya ada sayuran buah. Sayuran buah merupakan sayuran berbentuk buah. Misalnya saja ada tomat. Ini adalah labu ya. Labu dan juga ada tomat. Oke. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah sayuran biji. Sayuran biji adalah sayuran berbentuk biji-bijian. Nih, misalnya saja nih, ada apa ini? Ada biji kacang hijau ya. Nih biji kacang hijau. Ini biji merah, biji kacang merah. Lihat ya, ini kedelai. Kacang. Dah.
kacang-kacangan, sayuran biji ya. Oke, lanjut. Jenis sayuran selanjutnya adalah sayuran umbi batang. Apa? Sayuran umbi batang. Sayuran umbi batang ini merupakan sayuran berbentuk umbi. Misalnya saja ada apa sih? Ada singkong, talas, ubi jalar, gadung, gembili, dan umbi bit. Selanjutnya yang terakhir itu, ini contohnya ya, nih umbi-umbian, bisa lihat di sini. Ini apa? Singkong. Apa nah? Ini ada yang tahu? Ini adalah talas. Ini adalah ubi. Oke. Banyak sekali ya umbi bit ini. Dan yang terakhir adalah sayuran umbi lapis. Apa? Sayuran umbi lapis. Sayuran umbi lapis ini adalah sayuran yang tumbuh di bawah permukaan tanah dan menghasilkan lapisan umbi tebal di atas tanah. Misalnya saja ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay, daun bawang, dan masih banyak lainnya. Kalian pasti tahu ya. Ini apa? Bawang merah, ini bawang bombay, ini bawang putih, ini adalah daun bawang, dan ini adalah adas. Paham sampai di sini? Semoga harap kalian jenis-jenis sayuran sudah mengetahui dan mengerti ya. Sekarang kita masuk ke lainnya, belajar lagi yuk, masih sama Miss Mega. Sayuran dapat dibedakan dari warnanya. Wow, sepertinya seru sekali ya. Sayuran dapat dibedakan menjadi warnanya. Berdasarkan warnanya, sayuran dapat dibedakan menjadi beberapa jenis atau beberapa warna nih. Yang pertama itu sayuran berwarna hijau. Sayuran berwarna hijau terbentuk oleh klorofil. Pada umumnya kita mengetahui bahwa sayuran berwarna hijau, warna hijau pada sayuran ini bukan sesuatu yang tidak ada artinya. Sayuran berwarna hijau kaya karotenoid yang dapat mengatasi radikal bebas penyebab dari kanker dan juga mengandung berbagai vitamin, yaitu vitamin A, vitamin C, dan K yang bermanfaat bagi pembukuan darah, dapat pembentukan dari tulang. Nah, contohnya ada apa saja? Ada sayuran berwarna hijau antara lain ada bayam, ada kangkung, dan juga singkong. Ya, ini adalah kangkung, bayam, dan juga singkong. Ini termasuk ke dalam apa? Sayuran berwarna hijau. Nah, yang kedua, sayuran berwarna ungu. Cantik sekali ya warnanya ungu. Nah, sayuran berwarna ungu merupakan mengandung anthocyanin, sejenis antioksida yang mampu menghambat terbentuknya gumpalan dalam pembuluh darah sehingga resiko penyakit jantung dan stroke menjadi berkurang. Contohnya ada apa saja sih? Ada terong, bawang, bayam ungu, paprika ungu merupakan sayuran berwarna ungu yang mengandung vitamin A dan juga kalsium yang sangat tinggi. Nih, ini adalah gambar dari terong. Kalian sudah melihatnya? Sudah tahu ya? Ini ada bawang merah, ini bayam merah. Miss Mega, aku baru tahu dia ada bayam merah. Ada ya? Tapi jarang kalian ketahui ya. Hanya beberapa orang saja nih yang mengkonsumsi dari bayam warna merah. Biasanya warna hijau ya. Ini adalah paprika. Lanjut ya. Selanjutnya sayuran berwarna merah. Wow, terang sekali ya. Sayuran berwarna merah ini merupakan sayuran yang menandakan bahwa sayuran
tersebut mengandung flavonoid yang berfungsi sebagai anti kanker. Contohnya ada apa saja? Ada kubis merah, ada beet, ada tomat, dan juga ada cabai. Nah, ini adalah kubis, ini adalah payos. Ada yang tahu ini apa? Beet. Dan ini adalah tomat, dan ini adalah cabai. Ya. Lanjut ya. Selanjutnya sayuran berwarna oranye ataupun kuning. Wow, lucu sekali Miss Mega. Ada sayuran berwarna oranye dan kuning. Ada kalau kalian lihat dan kalian teliti. Sayuran berwarna oranye dan kuning ini menunjukkan bahwa sayuran tersebut memiliki kandungan beta dan alfa. Keduanya dapat berfungsi sebagai penghambat proses penuaan sel-sel dalam tubuh, membantu meremajakan sel-sel tubuh, dan memberikan sistem kekebalan agar tidak mudah terserang dari penyakit Nina. Sayuran berwarna kuning dan oranye ini adalah apa saja sih contohnya? Ada ubi jalar, ada wortel, ada biji belinjo, dan juga labu kuning. Ini ubi ya, ini wortel, ini belinjo. Kalian tahu tidak belinjo? Tahu ya, yang ada di sayur asem nih biasanya kalau orang sini. Ya, dan juga ada labu kuning. Paham? Sampai di sini warna dari sayur-sayuran. Sekarang kita masuk ke dalam materi kandungan dan manfaat dari sayur-sayuran. Nah, sebagaimana telah kita uraikan atau Miss Mega jelaskan, dalam jenis-jenis sayuran berdasarkan warna terdapat beberapa kandungan penting dalam sayuran yang manfaatnya bagi kesehatan manusia. Sayuran merupakan vitamin A, vitamin C, asam folat, magnesium, kalium, dan serta tidak mengandung lemak dan kolesterol. Daun berwarna hijau dan sayur berwarna jingga seperti wortel dan tomat mengandung lebih banyak protein A berupa beta-karoten. Sayuran daun berwarna hijau dan sayuran berwarna jingga seperti wortel dan tomat mengandung lebih banyak protein A berupa beta-karoten daripada sayuran tidak berwarna. Sayuran berwarna hijau juga kaya dari kalsium, zat besi, asam folat, dan juga vitamin C. Sayuran juga dikenal sebagai bahan pangan, mempunyai banyak khasiat bagi kehidupan manusia. Sayuran mempunyai fungsi yang sama dalam tubuh, yaitu sebagai penyedia vitamin dan mineral. Di dalam sayuran hijau dan kuning juga terdapat karotein, di mana bila kita hanya sedikit mengkonsumsi karotenoid, maka resiko dari terserang kanker paru-paru semakin tinggi. Kandungan antioksidan yang banyak terdapat dalam sayuran juga sangat penting di dalam melawan radikal bebas dari dan juga zat-zat penyebab dari sebuah kanker. Sayuran juga dikonsumsi untuk memberikan rasa segar dan melancarkan proses menelan makanan karena biasanya Nina, sayuran dihidangkan dalam bentuk kuah. Dianjurkan sayuran yang dikonsumsi setiap hari terdiri dari campuran sayuran daun, kacang-kacangan, dan sayuran berwarna jingga. Porsi sayuran dalam bentuk campuran yang dianjurkan sehari untuk orang dewasa adalah sebanyak 150 sampai 200 gram. Oke? Paham ya? Kandungan dan manfaat dari sayuran begitu banyak ya. Nah, untuk jenis sayuran tersendiri memiliki manfaat dan kandungan yang berbeda-beda. Sekarang kita lanjut ya.
teknik pengolahan dari sayuran. Nah, pada dasarnya teknik pengolahan sayuran sama dengan teknik pengolahan sayuran. Itu artinya teknik yang sama dapat digunakan untuk mengolah sayuran. Secara garis besar, teknik dasar pengolahan makanan dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu teknik pengolahan panas basah. Teknik yang kedua, teknik pengolahan panas kering. Apa sih Miss Mega? Saya kurang mengerti dan paham. Yuk kita pelajari ya. Teknik pengolahan makanan panas basah. Teknik pengolahan makanan panas basah yaitu teknik pengolahan bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Ada beberapa teknik pengolahan makanan panas basah. Yang pertama itu ada merebus, mendidih, merebus menutup bahan pangan, menggulai, dan yang terakhir merebus dalam sedikit cairan. Nah, Miss Mega akan menjelaskan yang pertama yaitu merebus ataupun boiling. Merupakan pengolahan bahan makanan dengan cairan yang sedang mendidih antara suhu 100 Celcius. Ciri air yang sedang mendidih ialah cairan akan menggelembung besar dan memecah di atas permukaan dan jumlah cairan lebih banyak daripada jumlah bahan makanan yang dimasak. Cairan yang bisa dipakai antara lain adalah ada air susu, air kaldu, dan juga air santan. Untuk yang kedua, teknik pengolahan makanan panas basah dengan mendidih merupakan bahan makanan dalam cairan pada suhu 90 Celcius sampai 95 Celcius dengan perbandingan cairan dan bahan makanan adalah 10:1. Mendidih dapat dilakukan dengan cara mendidihkan terlebih dahulu cairan sehingga mencapai suhu 100 Celcius, kemudian kecilkan api hingga suhu mencapai 90 Celcius dan 95 Celcius. Yang ketiga, merebus menutup bahan pangan. Nah, untuk proses merebus bahan makanan secara perlahan dalam cairan dengan api yang sedikit lebih kecil dari proses simmering dan cairan yang dipergunakan merupakan cairan cuka dan air. Teknik ini memerlukan waktu yang agak lama. Nah, untuk merebus menutup bahan pangan ini mempunyai prinsip dasar atau poaching. Yang pertama, makanan harus sepenuhnya tenggelam. Yang kedua, suhu dari 80 Celcius hingga 90 Celcius. Yang ketiga, peralatan untuk poaching harus bersih, tidak mudah luntur sehingga dapat berubah warna makanan yang diolah. Selain itu, merebus menutup bahan pangan memiliki kriteria hasil makanan yang diolah dengan teknik poaching. Yang pertama, tidak hancur, tidak keras, warna tidak luntur, matang merata. Oke. Yang ketiga itu menggulai, stewing, merupakan pengolahan bahan makanan dengan cairan berbumbu. Api sedang dan sering diaduk. Cairan yang bisa digunakan adalah susu, santan, dan juga kaldu. Nah, untuk menggulai memiliki prinsip dasar. Yang pertama, bahan makanan dipotong-potong terlebih dahulu. Yang kedua, bahan makanan diberi bumbu terlebih dahulu. Selain itu, menggulai memiliki kriteria hasil masakan yang diolah dengan teknik stewing. Yang pertama, bentuk potongan bahan sama dan rapi. Yang kedua, tidak hancur dan keras. Yang ketiga, warna tidak luntur. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada merebus dalam sedikit cairan. Ada braising, merupakan bahan makanan di atas api atau di dalam oven dengan menggunakan cairan dalam jumlah sedikit atau setengah dari bahannya dengan menggunakan api yang sangat kecil secara perlahan-lahan. Untuk teknik braising cocok untuk bahan makanan yang mempunyai teksturnya keras. Nah, merebus dalam sedikit cairan memiliki prinsip dasar. Yang pertama, bahan makanan dipotong rapi. Untuk unggas ataupun daging sebaiknya diikat terlebih dahulu. Yang kedua, selama proses memasak berlangsung, cairan boleh ditambah jika cairan telah berkurang. Nah, untuk merebus dalam sedikit cairan memiliki kriteria hasil masakan yang diolah dengan teknik braising. Yang pertama, empuk atau lunak dan tidak hancur. Yang kedua, berwarna coklat. Yang ketiga, berwarna segar. Paham?
Nah, ini adalah teknik pengolahan dari panas basah. Sebenarnya masih ada lagi yang terakhir, itu adalah mengukus. Nah, mengukus adalah memasak makanan dengan menggunakan uap air panas. Bahan makanan diletakkan di suatu tempat, lalu uap air disalurkan di sekeliling bahan makanan yang dikukus. Nah, untuk mengukus memiliki prinsip dasar steaming, yaitu yang pertama, sebelum mengukus, alat pengukus harus dipanaskan terlebih dahulu sehingga mengeluarkan uap. Yang kedua, alat pengukus disesuaikan dengan bahan yang dikukus. Yang ketiga, makanan yang tidak memerlukan sentuhan uap air harus dibungkus atau ditutup steamer, dibungkus dengan serbet yang bersih. Yang keempat, periksa cairan pengukus, jika habis bisa ditambahkan cairan panas. Yang kelima, waktu mengukus yang tepat sangat diperlukan karena akan mempengaruhi dari hasilnya. Mengukus ini memiliki kriteria hasil dari steaming. Yang pertama, tidak hancur dan matang merata. Yang kedua, warnanya segar. Yang ketiga, berongga baik untuk puding. Yang keempat, permukaan tidak tergenang dari air. Oke, sekian teknik pengolahan makanan panas basah yang telah Miss Mega paparkan untuk kalian ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam teknik pengolahan panas kering. Nah, teknik pengolahan panas kering ini merupakan pengolahan makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Nah, antara lain ada apa saja sih teknik pengolahan panas kering ini? Yuk simak. Yang pertama itu ada memanggang. Memanggang merupakan memasak makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah. Memanggang atau baking adalah pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak ataupun air. Cara memanggang memiliki beberapa metode, diantaranya ada memanggang kering, memanggang dalam oven menambah kelembaban, memanggang dalam oven dan menggunakan dua wadah. Terus yang kedua itu ada membakar. Membakar ialah memasak makanan dengan api terbuka dari bawah makanan yang dimasak. Alat yang digunakan untuk grilling disebut grill, yang dilengkapi dengan jeruji kawat yang berfungsi sebagai penahan makanan dan memberi tanda autentik yang menunjukkan bahwa makanan tersebut adalah di grill. Nah, untuk proses dasar grilling ada yang pertama, suhu api atau sumber panas lain harus tinggi untuk mempercepat timbulnya kerak di bagian luar makanan yang berfungsi sebagai pelindung sari makanan menetes keluar. Yang kedua, grill bars atau grills juga harus dalam keadaan panas, bersih dan sudah diolesi dengan minyak untuk mencegah lengket pada waktu dimasak. Yang ketiga, hasil akhir makanan yang digrill berwarna coklat renyah di bagian luar dan sari makanan masih tetap berada di dalamnya. Oke, yang selanjutnya itu adalah roasting. Roasting ialah memasak makanan dengan panas tinggi dari segala arah. Biasanya itu dilakukan di dalam oven dan sewaktu-waktu makanan tersebut disiram dengan minyak panas untuk mengendalikan kelembaban dari makanan. Oh iya, untuk menambah kelembaban makanan pada saat di roast dapat dilakukan dengan cara boarding atau larding, memutuskan strip lemak di dalam daging. Oke. Selanjutnya ada menggoreng dengan minyak banyak. Nah, untuk itu menggoreng dengan minyak banyak merupakan memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak atau lemak yang banyak hingga bahan makanan benar-benar terendam sehingga memperoleh hasil yang kering atau crispy. Teknik ini dapat digunakan untuk berbagai bahan makanan termasuk buah, sayuran, daging, unggas, dan juga ikan. Selanjutnya, teknik menggoreng dengan minyak sedikit. Pengolahan bahan makanan atau proses penggorengan yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan datar.
Dalam shallow frying, bahan makanan biasanya hanya satu kali dibalik. Pada shallow frying, panas didapatkan dari pemanas minyak ataupun lemak. Dengan teknik ini, bahan makanan tidak akan menjadi terlalu matang. Asam amino yang terdapat pada bahan makanan akan tidak hilang, meskipun protein akan menyusut dan juga akan kehilangan beberapa jenis vitamin B6. Ya, oke. Sekarang kita yang terakhir masuk ke dalam pengolahan bahan pangan sayuran menjadi bahan minuman yang sehat. Sayuran perlu diolah agar bisa dikonsumsi. Sayuran tersebut bisa diolah menjadi makanan dan minuman sehat. Makanan dibutuhkan tubuh sebagai sumber energi utama bagi tubuh, sehingga aktivitas yang dilakukan dapat terjadi karena energi yang ada dalam tubuh mereka. Makanan dikonsumsi sehari-hari memberikan energi bagi tubuh dan juga untuk beraktivitas, baik berjalan, berlari, berpikir, dan aktivitas apapun yang dilakukan setiap hari. Oh ya, makanan yang sehat adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh manusia ya nak. Makanan sehat mengandung gizi yang seimbang, yaitu makanan yang syarat gizi dan baik dikonsumsi oleh setiap manusia. Mengetahui hubungan antara makanan yang dikonsumsi dan dampaknya bagi kesehatan penting untuk dipahami agar kita dapat memilih makanan yang sehat yang dibutuhkan oleh tubuh kita nih nak. Apa sih ciri-ciri makanan yang sehat? Oke, Miss Mega kasih tahu ya. Ciri-ciri makanan yang sehat itu yang pertama tidak banyak mengandung lemak hewani. Yang kedua rendah garam dan menggunakan penyedap rasa MSG. Yang ketiga banyak mengandung sayuran ataupun serat. Yang keempat tidak atau sedikit menggunakan bahan pengawet. Menggunakan sedikit minyak goreng, tidak bersantan, tidak terlalu pedas, dan yang terakhir dimasak matang, tidak setengah matang atau terlalu matang. Karena kalau tidak matang nanti bukan vitamin, takutnya ada bakteri. Kalau terlalu matang nanti vitaminnya tidak ada. Oke? Nah, sekarang kita akan masuk ke pengolahan sayuran menjadi minuman. Oke, sayuran segar juga dapat diolah menjadi minuman ya nak. Sehat yang baik untuk kesehatan tubuh. Misalnya saja ada apa saja sih sayuran yang menjadi minuman? Ada jus wortel, jus tomat, dan masih banyak yang lainnya ya. Minuman sehat adalah minuman yang layak dikonsumsi dan tidak menimbulkan potensi penyakit ataupun efek samping baik jangka pendek maupun jangka panjang. Minuman sehat juga tidak mengandung bahan-bahan tambahan lain seperti warna, perasa, dan zat tambahan lainnya. Selain itu, minuman sehat juga tidak mengandung berbagai bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan. Minuman sehat tersebut sangat bermanfaat bagi kesehatan, terutama karena dibuat dari sayuran segar. Manfaat minuman sehat untuk kesehatan antara lain menjaga kesehatan tubuh, mencegah radikal bebas, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan juga menurunkan resiko serangan dari jantung. Wortel dan tomat merupakan dua jenis sayuran berbeda tetapi memiliki manfaat yang sangat besar bagi kesehatan. Sebagaimana kamu ketahui, wortel adalah sayuran akar sedangkan tomat merupakan adalah sayuran buah. Ya. Misalnya nih sayuran baik wortel maupun tomat memiliki manfaat bagus bagi kesehatan. Sekarang kita akan membuat sayuran menjadi minuman sehat. Yang pertama, bahan dasar untuk membuat jus campur wortel dan tomat adalah wortel dan juga tomat segar. Kamu dapat membelinya di pasar terdekat ataupun di dekat rumahmu ya. Pilihlah wortel dan tomat yang masih segar ya nak. Bahan bantu untuk membuat jus campur wortel dan tomat adalah susu, air, dan es serut serta kemasan gelas plastik. Alat yang digunakan untuk membuat jus wortel ataupun tomat adalah pisau untuk memotong tomat, talenan untuk alas ketika memotong, dan yang terakhir ada blender untuk menghaluskan dari si tomat dan juga wortel. Yang kedua, cara membuat jus tomat dan juga wortel. Yang pertama, kalian dikupas ataupun dipotong wortelnya, tomat juga pun dipotong. Yang ketiga, jahe 3 cm dipotong menjadi 2 bagian.
Yang keempat, madu 2 sendok makan. Yang kelima, air secukupnya. Selanjutnya, siapkan blender lalu masukkan air, wortel, tomat, madu, serta jahe. Kemudian blender sampai halus dan campur semuanya. Angkat dari sari, angkat dan juga kalian saring ya sambil dimasukkan ke dalam gelas plastik yang akan kalian sajikan. Yang terakhir adalah penyajian dan pengemasan. Jus campur wortel dan tomat ini dapat disajikan dalam gelas kaca dengan diberi sedotan. Selain itu juga dapat dikemas dalam gelas plastik sehingga dapat dibawa dengan mudah. Paham sampai di sini materi bab 8 mengenai apa? Mengenai sayuran atau pengolahan pangan sehat menjadi sayuran segar. Terima kasih. Oke, untuk tugasnya kalian buat minuman dari sayuran ya. Atau kalian boleh membuat pengolahan sayuran menjadi minuman sehat dari tomat dan juga wortel. Jangan lupa kalian tulis terlebih dahulu di buku tulis bahan, cara membuat jus dan penyajiannya. Selanjutnya baru kalian praktekkan. Untuk prakteknya kalian minta tolong videokan oleh ibu, ayah, adik ataupun kakak kalian. Oke? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.